Selamat malam, saudara-saudaraku setanah air dan sebangsa. Malam ini saya akan jelaskan lagi rincian penyebab paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 itu gak menang gitu ya. Terus ya memang sulit untuk menang ya. Terus dari kekalahan ini terjadi banyak tuntutan segala macam ya. Jadi begini ya, saudara-saudaraku dan para pemerintah, pejabat semuanya. Kenapa paslon 1 kalah? Ya jujur saja saya pribadi, saya tahu Bapak Anies seorang gubernur DKI Jakarta itu ya setelah pencalonan. Terus Pak Ganjar juga saya tahu setelah dicalonkan. Selama ini saya nggak tahu gubernur DKI itu siapa, nggak tahu. Gubernur Jateng juga nggak tahu. Tapi kalau kayak menteri-menteri, anaknya Pak Jokowi, anaknya Pak SBY, AHY gitu kan. Menteri yang saya tahu juga kayak Pak Mahfud, tahu itu. Ibu Sri Mulyani, terus Pak Erick Thohir, Menteri Pendidikannya itu siapa? Kalau nggak salah Nadiem ya. Terus Menteri PUPR, tahu wajah tapi nama saya nggak tahu. Menteri Sosial ya, tahu wajah tapi nama saya nggak tahu. Jadi ya bukan masalah ada yang curang atau gimana, menurut saya sih ya mungkin sama kayak saya, nggak kenal gitu. Jadi kalau memilih yang nggak kenal, rekam jejaknya nggak jelas, riskan saya juga gitu milihnya. Jadi yang salahnya itu di mana gitu? Seharusnya ya ambil calon itu diperhitungkan masyarakat Indonesia itu kenal gitu, sampai yang IQ jongkok pun mengenal dia gitu. Terkenal aja dulu lah, kenal aja dulu gitu, kayak AHY gitu kan, putranya Pak SBY itu pasti kenal. Andai saja jadi wakil gitu kan, kemarin Pak Mahfud capres, wakil AHY, mantap itu rame. Terus misalkan Ibu Sri Mulyani atau calonnya Pak Erick Thohir gitu kan, masyarakat Indonesia kenal lah ke Pak Erick Thohir mungkin karena kan menjabatnya juga lama gitu kan. Ya kalau paslon 01 terus sama cawapresnya, aduh, bagi saya itu asing banget gitu, apalagi buat orang tua gitu kan, yang jarang nonton TV, terus anak muda yang jarang ngikutin perkembangan politik di Nusantara gitu, kayaknya minim mengenalnya itu. Apalagi anak-anak muda kan mereka sibuk dengan teman-temannya sendiri gitu kan, jadi nggak terlalu mengikuti perkembangannya. Nah mungkin untuk tahun 2029 kalau caranya seperti itu akan ramai gitu. Jadi ambil calon presiden itu yang kira-kira masyarakat IQ jongkok pun dari Sabang sampai Merauke itu kenal gitu. Terus masalah karya, masalah prestasi, masalah pencapaian gitu kan. Kalau untuk calon presiden, kalau misalkan Pak AHY gitu capres terus jadi presiden, gak usah lagi mikirin kredibilitas atau kecerdasannya, kemampuannya, karena kemampuan dan ilmu itu kan diberikan, dikasih, bukan dari hasil belajar gitu. Punya pemikiran brilian itu kan anugerah sebetulnya, apalagi Indonesia rahmatan lil alamin gitu, mayoritas Islam, pasti Allah ngasih pencerahan dalam pikirannya gitu. Ya contoh ginilah, Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebelum jadi presiden dan saat jadi presiden dan setelah jadi presiden beda gaya bicaranya.
waktu beliau menjabat jadi presiden, itu mantap. Pidato-pidatonya empuk, terus yang IQ jongkok pun bisa paham gitu. Tapi sebelum jadi presiden, yang saya perhatiin gitu, yang saya simak, biasa sebelum jadi presiden. Tapi setelah jadi presiden, mantap kata-katanya, pidatonya, apa segala macamnya gitu. Ya karena itu, kecerdasan dan kemampuan intelektualnya itu udah Allah kasih gitu. Di saat memimpin itu pasti Allah jaga gitu. Insya Allah. Nah, kita perhatikan lagi setelah jadi presiden PSBY, gimana gaya bicaranya, bicara gini ya kurang gitu. Bukannya nginiin kecerdasan, kemampuan dan pengalamannya, bukan, cuma tetap kurang gitu, greget, gaya bicaranya itu kurang. Nah, mungkin nanti di video berikutnya mau saya jelasin banyak hal, bermacam-macam problematika di negeri kita ya, dari mulai hukum, sejarah, konflik dan sebagainya. Ya semoga saja jadi jalan pikiran untuk terbuka gitu, jadi nggak harus keke gitu gini. Jadi semoga saja saya ini menyampaikan titik permasalahan kenapa gitu paslon 1 itu kalah. Nah, itu saya jujur taunya Pak Anies gubernur DKI itu setelah itu jadi calon presiden, dan Pak Ganjar juga saya taunya gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar ya setelah capres. Alangkah baiknya itu kalau diambil calon presiden itu ya minimal menteri atau ajudan. Kalau misalkan kayak panglima kurang kayaknya itu, karena kan menjabatnya sebagai panglima juga kayak Kapolri itu kan sebentar gitu kan, nggak terlalu lama. Nah, terkecuali kalau misalkan panglima ini terus nyalonin, mungkin masyarakat Indonesia kenal gitu, terus rekam jejaknya setelah misalkan sebelum terus ditayangin gitu kan, terus ya insya Allah gitu. Harusnya kalau memang berpotensi ada seseorang yang pantas memimpin negara, kecerdasan segala macam, ya harus bahu membahu gitu, kita memperkenalkan ke masyarakat gitu. Oh, ini calon presiden, harus jauh-jauh hari gitu, 3 tahun sebelumnya lah, terus diekspos kegiatannya, karyanya terus di televisi gitu. Nah, akhirnya kan masyarakat bisa kenal lah, mungkin bisa rame gitu. Kalau langsung tiba-tiba gitu kan, kayak Pak Ganjar gitu, dieksposnya setelah pencalonan, diekspos rekam jejaknya gini-gini, kurang karena kan masyarakat juga untuk menyimak televisi atau di YouTube kadang kan banyak kesibukan dan sebagainya gitu. Ya, nanti di video berikutnya kita lanjut lagi. Ya, untuk penjelasan sekarang cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan membawa pemikirannya buat saudara-saudara saya di seluruh Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.